Baik, Bapak Ibu sekalian, kita berdoa sebelum kita bersama-sama masuk pada katekisasi kita malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau memberikan kami satu kembali waktu untuk kami memasuki topik tentang keselamatan dari Tuhan. Di dalam katekisasi ini, kami mohon tuntunan daripada Tuhan. Kami mohon hikmat pengertian daripada Tuhan, sehingga pembelajaran kami pada malam hari ini sungguh bisa kami mengerti dengan baik. Kami boleh memahami arti keselamatan, dan kami boleh menghargai itu, dan kami boleh hidup di dalam Kristus. Berkati waktu ini, berkati kami semuanya, dan berkati eh, alat-alat yang kami gunakan, supaya segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih seluruh rangkaian pembelajaran kami malam hari ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam ya. Eh, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita masuk pada tema keselamatan dari Allah. Ya, keselamatan dari Allah. Sebelum kita masuk di dalam tema ini, pada inti tema ini, saya ingin sedikit menambahkan, bahkan mereview sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari hari Senin lalu. Masih ingat hari Senin lalu kita belajar tentang apa? Tentang dosa. Oke, ya. Jadi musa sedikit review sedikit supaya kita tahu nanti, supaya kita mengerti kaitannya poin kemarin sama hari ini ya. Ya. Jadi ini ya. Eh, kita tahu, Musa sudah jelaskan sedikit, namun kurang eksplisit ya. Dosa itu merupakan problem utama manusia. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu adalah dosa. Jadi nanti kita akan coba runtut karena dosa ini menyebar ke mana-mana gitu ya. Ini menjadi satu akar masalah semua manusia ya. Yang pertama kita perhatikan dalam bagian itu akibat dosa ya terhadap diri sendiri. Jadi dosa itu ternyata bisa berakibat pada diri sendiri. Yang pertama itu, poin pertama itu mencemari seluruh kehidupan manusia. Jadi ternyata dosa itu berakibat pada diri kita, itu mencemari semua dan seluruh kehidupan kita, termasuk isi hati. Ya, jadi hati kita itu sudah tercemar oleh dosa, termasuk pikiran. Oh, malam. Revan, silakan duduk ya. Pikiran itu juga tercemar oleh dosa. Perkataan itu tercemar oleh dosa. Perbuatan itu juga tercemar oleh dosa. Kesehatan juga tercemar oleh dosa. Bahkan kerohanian itu sudah tercemar oleh dosa. Jadi secara pribadi dosa itu merusak diri kita. Ya, nah, dosa itu masuk pada semua manusia. Tidak peduli yang sakit, itu bisa berdosa. Tidak peduli yang sehat, itu juga berdosa. Bisa berdosa. Tidak peduli orang pandai, itu juga bisa tercemar oleh dosa. Tidak peduli orang bodoh, itu juga tercemar oleh dosa. Tidak peduli orang miskin, tercemar oleh dosa. Tidak peduli orang kaya, tercemar oleh dosa. Jadi kita memperhatikan dosa sangat serius. Jadi kita mendapati dalam kekristenan itu menyatakan dosa itu seperti ini loh. Bahayanya terhadap pribadi, isi hati. Adakah contoh isi hati yang tercemar oleh dosa? Ayo bisa kasih contoh isi hati yang tercemar oleh dosa? Dendam. Ada lagi? Oh, ya. Ada lagi? Pernah enggak kalian baca status orang lalu tiba-tiba sakit hati kita? Padahal orang itu buat status-status sendiri. Ya kan? Kok kita yang sakit hati? Aneh ya? Aneh, ya kan? Jadi
Sampai isi hati saja itu bisa tercemar oleh dosa. Ada nggak pikiran-pikiran yang tercemar oleh dosa? Ada. Perkataan yang tercemar oleh dosa contohnya apa? Apa? Bagaimana ketika perkataan kita tercemar oleh dosa? Itu ngomong jorok itu dosa itu. Ya. Sekarang itu anak-anak muda saya itu sayang ya. Kenapa yang ngomongnya kok begitu ya? Dianggap sesuatu yang biasa. Padahal itu bisa melukai. Kalian tahu nggak? Kalau kita dipukul orang, itu paling-paling kita memar. Kita kasih sambuk 3 hari sembuh. Tapi kalau kita dikatain orang, kau mau kasih obat apa? Saya mau tanya, kasih obat apa? Waduh, bisa inget itu setahun nggak sembuh, 2 tahun nggak sembuh. Aku ingat perkataannya dia. Jadi hati-hati. Jadi perkataan itu tercemar oleh dosa. Perbuatan, kesehatan. Banyak orang sakit itu karena dosa. Ada penyakit yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Itu akibat dosa. Jadi dosa itu merusak, merusak. Ada orang yang sakit, didiagnosa paru-parunya sudah terganggu. Kenapa? Karena dia merokok terus. Lalu didoakan sembuh, kasih dokter sembuh. Masih merokoknya jalan terus. Jadi kita perhatikan, sampai fisik pun terpengaruh, tercemar oleh dosa. Bahkan kerohanian itu juga tercemar oleh dosa. Kemarin sudah jelaskan, ketika dosa masuk dalam diri manusia, kita tercemar oleh dosa, kerohanian kita menjadi mati, mati secara rohani, gitu. Jadi mati secara rohani. Itu akibat dosa terhadap diri sendiri. Lalu perhatikan yang kedua, dosa itu bisa berakibat terhadap hubungan dengan orang lain. Kalau kita berdosa, dosa itu bukan hanya merusak diri sendiri, tapi bisa merusak hubungan dengan orang lain. Itu saya kasih contoh. Contohnya yaitu memfitnah, ya kan? Mencuri, merampok, korupsi, ya, gosip, marah, maki-maki. Itu hubungan dengan orang lain. Kalau kita tidak bisa kuasai diri kita, kalau dosa menumpuk dalam diri kita, di dalam satu cerita Alkitab, kita masih ingat ada kisah dosa waktu itu awal-awal manusia jatuh dalam dosa. Itu mengerikan sekali. Yaitu ketika Kain itu membunuh adiknya, namanya Habel. Gara-gara iri hati. Iri hati. Jadi iri hati merusak dirinya sendiri, membuat dia marah dendam, lalu dia melampiaskan juga merusak orang lain. Ini yang menjadi masalah. Jadi kita menjadi ikut Tuhan itu kita mau bereskan masalah ini. Bereskan masalah ini. Jadi bukan tentang motivasi, bukan tentang moral ini loh. Karena ini merusak. Ya. Lalu perhatikan eh, yang berikutnya, ini saya juga salah penomoran. Akibat dosa itu juga terhadap lingkungan. Jadi mulai dari diri sendiri ya, terhadap orang lain, tapi juga bisa berakibat pada lingkungan. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, itu tanah itu menjadi terkutuk akibat dosa. Makanya kalau banjir, longsor, ya kan, itu ya akibat apa sih? Ya akibat dosa. Manusia yang serakah, manusia yang males buang sampah, nggak taruh sampah di tempatnya, tapi buang begitu saja, lalu menyumbat daripada sungai-sungai, meluaplah itu. Orang menambang, menggali tambang luar biasa, tidak ditutup kembali. Waduh, hanya memikirkan keuntungan sendiri. Waduh, ya banjir akhirnya. Rusak, habitat rusak. Kenapa buaya-buaya sekarang kita temui dekat-dekat pemukiman?
Karena sudah dibongkarin orang rumahnya. Jadi dia kabur. Lagi-lagi akibat dosa. Dosa membuat orang jadi serakah. Dosa membuat orang jadi tinggi hati. Dosa membuat orang jadi sombong. Wah, ini bahaya sekali. Jadi kalau orang yang pinter, tapi dia tidak membereskan dosanya, ini menakutkan. Ada seorang pendeta itu bilang begini, kalau anak pintar, tapi dia tidak tahu bahwa dia berdosa dan tidak bereskan, itu seperti monster raksasa yang menakutkan. Eh, Beberapa tahun lalu ya, sepelayanan di lapas eh, kelas 3 di Pangkal Pinang. Musuh pelayanan di Tuatunu di situ ya. Waktu itu saya kaget, waktu saya pelayanan itu ada 3 orang narapidana. Dia tinggi, badannya besar, pakai kacamata hitam, orangnya hitam. Waduh, ini kebaktian pakai kacamata hitam ini bagaimana ini? Ya kan? Lalu saya khotbah, dia nggak ngerti. Ternyata dia bukan orang Indonesia, dia orang Nigeria, kulit hitam, ditahan di penjara di Tuatu. Nah, kenapa alasannya? Karena dia melakukan pencurian lintas negara. Wih, ngeri sekali loh. Jadi dia mencuri itu hartanya orang-orang luar negeri, dia pergi ke Indonesia sini nih. Wih, membobol uang orang itu melalui itu. Pinter orang itu. Tetapi dia berdosa dan merusak seperti itu. Ngeri ya. Jadi kita tahu dosa itu merusak diri sendiri, merusak hubungan dengan orang lain, merusak daripada lingkungan. Ah, itu dosa. Nah, yang lebih fatal adalah ini. Akibatnya terhadap dengan Allah. Allah yang menciptanya. Allah yang mencipta manusia. Dosa memiliki dampak. Akibatnya apa? Ini yang pertama, menjadi seteru Allah. Jadi manusia itu sudah menjadi seteru Allah. Nah, kalau masih ingat hari Selasa lalu, dosa itu apa artinya? Hah? Aib, kurang tepat, melenceng, meleset dari sasaran. Ya, hamartia itu meleset dari sasaran. Musa sudah jelaskan kemarin, Allah itu kan mencipta. Nih, ciptaannya dicipta itu ada tujuan dari Allah. Tetapi ketika dia dicipta, ini ternyata nggak sesuai dengan tujuan Allah. Saya masih ingat ada satu film, saya lupa itu ya, film bagus kan. Jadi ceritanya itu film ini film action ya. Ini film action. Ada agen ditugaskan misi khusus untuk masuk ke tempat khusus dengan misi khusus. Ternyata agen ini tidak melakukan misi yang ditugaskan. Dia nggak tepat daripada tujuan itu. Wah, akhirnya agen ini menjadi musuhnya yang tim yang mengutus ini. Kira-kira kita bisa bayangkan seperti itu. Menjadi seteru, jadi menjadi musuh yang mesti harus ditangkap dan dihukum. Ya, seperti kemarin Musa juga sampaikan, ya, semua yang dibuat manusia itu pasti ada tujuannya. Demikian pula Allah mencipta manusia itu ada tujuannya. Tapi ternyata manusia ketika dicipta, dia lebih memilih sekongkol dengan si jahat. Akhirnya menjadi seteruan. Jadi akibat berdosa ya, manusia itu menjadi seteru Allah. Lalu yang kedua, hubungannya dengan Allah juga terganggu mendapat teguran. Jadi ternyata kalau kita berdosa, kita bisa ditegur oleh Tuhan. Oh, Tuhan yang cipta kita.
Lalu yang ketiga, itu juga bisa menerima hukuman. Ini mengerikan sekali. Ini yang menjadi masalah. Makanya saya sampaikan bahwa dosa itu problem utama manusia. Dari segi manapun tetap merugikan. Diri sendiri merugikan, terhadap orang lain merugikan, terhadap Allah juga merugikan. Nggak baik bagi manusia ketika dia ada dosa di dalam diri. Karena dia itu akan menerima hukuman Allah. Roma 6 ayat 23. Upah dosa itu adalah maut. Nah, yang cilakanya dari seperti itu, ini yang terakhir, manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Sudah seperti itu parahnya, manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Bagaimana cara menyelamatkan? Gak bisa. Kita sudah tercemar oleh dosa. Saya mau tanya misalkan, muka Rizky cemong kena angus misalkan. Ya, lalu kamu coba bersihkan dengan handuk. Tapi handukmu itu juga banyak angusnya. Tambah hitam karena angus. Kalian pernah nggak melihat suatu cerita, ada orang yang terjebak di hutan, lalu masuk pada lumpur hidup yang mengisap. Semakin bergerak, semakin tersedot. Semakin bergerak, makin kesedot. Ini nggak bisa diobati. Dosa tidak bisa diobati dengan cara sendiri. Oh, kalau dia kaya pasti dia baik. Belum tentu. Gak bisa dengan kekayaan orang berdosa itu menjadi baik. Tidak ada yang bisa tambah jahat kalau nggak itu nggak diselesaikan. Oh, dia harus pinter. Aduh, tambah jahat kalau dia nggak selesaikan. Oh, dia mesti sehat. Tambah mentang-mentang dia kalau ini nggak diselesaikan. Jadi, kenapa manusia nggak bisa menyelamatkan diri sendiri? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan mati secara rohani. Nah, sekarang bagaimana caranya manusia bisa diselamatkan? Nah, ini penting. Ini penting. Kalau kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri, berarti caranya bukan dari manusia. Caranya yaitu dari Allah. Musuh kemarin sudah jelaskan ya, manusia nggak bisa menyelamatkan diri sendiri dengan cara seperti kita berbuat baik sebanyak-banyaknya supaya dosa kita bisa ditimbang gitu. Waduh, ini kalau kalau Tuhan pakai standar ya. Kalau misalkan begini ya, Tuhan pakai standar. Orang yang masuk surga itu adalah orang yang banyak berbuat baik. Kalau Tuhan pakai standar itu, kasihan orang-orang yang hidup yang tidak bisa berbuat baik. Ada orang-orang yang terlahir dengan keterbatasan, tidak bisa berbuat baik. Ada orang-orang yang hidup membutuhkan kebaikan orang lain, gak bisa berbuat baik. Bagaimana dia bisa masuk surga? Jadi nggak bisa karena manusia sendiri sudah tercemar semuanya dan bahkan dia sudah mati secara rohani. Makanya perlu cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Nah, ini yang menjadi poin kita hari ini ya. Ya, sekarang bagaimana cara Tuhan menyelamatkan manusia? Ini. Kalau dari sudut pandang kita, dari manusia, kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Sekarang bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia. Nah, perhatikan prinsipnya. Yang pertama, Allah tidak mungkin menyelamatkan manusia dengan cara melanggar sifat kasih dan keadilannya sendiri. Tuhan itu kasih, tapi juga adil. Nggak mungkin kita berdosa, lalu oke deh, aku ampuni kamu.
aku selesaikan. Cuman begitu saja. Berarti kita seperti kakek. Ya, kalau yang ikut 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 pernah dengar ini. Kakek itu kalau cucunya salah itu nggak pernah ditegur. Biarlah, biar. Kakek terlalu kasih sekali. Kakek itu terlalu sayang kepada cucunya. Kalau cucunya salah itu nggak ditegur. Apalagi kalau abu ya. Kalian mungkin nggak ingat ya waktu kecil ya. Biasanya abu itu begini. Kalau kalau dia jalan, anak-anak kecil jalan, cucunya jalan, lalu jatuh, nangis, yang disalahkan bukan dia. Misalkan dia ketabrak meja, dia pukul mejanya. Mejanya, oh nakal ya. Gitu. Tahu nggak? Karena pernah nggak melihat seperti itu tingkah laku? Itu namanya kasih, tapi ya salah dong. Yang salah kan dia, harusnya ditegur. Harusnya hati-hati, enggak apa-apa. Ya kan? Kan banyak sekali cerita-cerita kita dapatin orang-orang berantem karena membela tanpa keadilan. Allah kita itu adil, tapi Allah itu kasih. Nah, adilnya Tuhan itu juga bukan seperti polisi lalu lintas. Nah, kalau kalian lihat apa namanya ikut lagi-lagi cerita ini kita pernah dengar. Kalau kita misalkan ada rahasia, lalu ada Pak Polisi, kita salah, itu jarang diampuni. Ada SIM pasal sekian. Pak, ketinggalan. Enggak, harus tunjukkan SIM. Ini spionmu. Enggak ada. Pasal sekian. Pak, maaf, enggak bisa. Jadi seolah-olah itu harus adil, 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 adil. Waduh, itu mengerikan sekali. Nah, Allah itu punya sifat kasih dan adil. Tidak mungkin Tuhan menyelamatkan kita, menghilangkan kasihnya. Harus menuntut keadilan. Dan tidak mungkin juga Tuhan itu menyelamatkan kita, itu mengasihi kita, lalu mengabaikan dosa-dosa kita. Tidak mungkin. Allah kasih dan adil itu diterapkan. Nah, yang kedua prinsipnya begini. Allah menyelamatkan manusia dengan menerapkan hukum kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jadi keadilan Allah, kasih Allah itu disatukan di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Nah, bagaimana caranya ya? Mari coba perhatikan baik-baik. Nah, siapa sih Yesus Kristus itu dan apa yang dibuatnya? Sehingga Allah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus itu. Nah, perhatikan baik-baik. Yang pertama, mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Mari kita membuka kitab Yohanes. Di situ ada tulisannya ya. Kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 1. Ya, yaitu ayat yang pertama, ayat 1. Yohanes pasal 1 ayat 1 ya. Itu Musa salah ketik itu, bukan ayat 3, tapi ayat 1. Mari kita baca bersama-sama ya. Yohanes pasal 1 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan, firman itu adalah Allah. Mari kita lompati ayat yang ke-14 sekarang. Satu, kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kamu semua jelaskan sedikit. Ayat 1 itu menjelaskan
Firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14 menjelaskan, firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, ini penting ya. Ini penting. Jadi cara Allah menyelamatkan manusia yaitu menerapkan kasih dan keadilannya melalui Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Ini penting. Mari kita baca poin yang kedua ini di slide ya. Kita baca 1, 2, 3. Yesus Kristus memberi diri mati di salib untuk menggantikan manusia berdosa untuk menanggung hukuman dari Allah. Jadi kalau poin pertama, Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Lalu apa yang dilakukan ketika dia menjadi manusia? Dia memberi diri untuk mati di salib. Tujuannya apa? Menggantikan manusia berdosa untuk menanggung hukuman dari Allah. Ini Musa salah ketik ya, bukan Roma 3 ayat 23. Tapi yang benar Roma 6 ayat 23. Itu menyebutkan upah dosa adalah maut. Jadi cara Tuhan, cara kita nggak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Masalah dosa kita nggak bisa selesaikan diri sendiri. Kita mau belajar sampai jadi profesor, kalau dosa kita mau kita selesaikan ini nggak bisa. Kita mau sesukses apapun nggak bisa kita menyelesaikan masalah kita sendiri. Malah justru membahayakan diri sendiri. Ada contoh ya, ada orang tua yang sedih melihat anaknya pulang dari studi dari Amerika. Jadi memang tanda kutip bangga ya kalau anak Indonesia itu bisa studi di luar negeri apalagi di Amerika. Pinter gitu ya. Nah, sekian lama dia studi, pulang ke Indonesia. Kalian tahu dan mamanya, papanya sedih. Sedihnya kenapa? Karena anak ini panggil papa mamanya itu dengan you. Kaget. You? You itu ya mungkin di sana nggak apa-apa ya. Di sini kan rasanya kan kalau bahasa Bangka itu ika kan. Waduh, terus nilai-nilai moralitas itu jadi sesuatu yang diturunkan. Merasa pinter, orang tua merasa nggak pinter, dianggap tidak pinter. Aduh, berarti kan dosa tidak bisa diselesaikan dengan kepandaian. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan kekayaan. Tidak bisa. Orang berdosa ketika dia kerja dan menjadi kaya, itu makin berbahaya sekali. Karena apa? Dia bisa menindas orang lain. Dia bisa menekan orang lain. Itu mengerikan sekali. Makanya dosa mesti diselesaikan dengan cara Tuhan. Yaitu bagaimana caranya Yesus yang adalah firman menjadi manusia. Dia memberi diri untuk mati di salib. Nah, saya mau jelaskan sedikit ya, supaya kita tahu ya. Kalian tahu nggak ada jenis hukuman mati? Kalau di Indonesia itu hukuman mati itu bagaimana? Ditembak. Terus ada lagi hukuman mati diapain lagi? Setelah ditembak. Hah? Suntik mati. Diapain? Hah? Digantung. Ada lagi? Macam-macam hukuman mati. Kursi listrik. Apalagi? Penggal. Jadi ini macam-macam ya. Berarti kan ditembak, disuntik, kursi listrik, lalu digantung, dipenggal.
Tapi Yesus memilih disalib. Kenapa? Yesus kok disalib? Hukuman mati disalib. Ini beda banget loh. Orang kalau mati, hukuman mati ditembak. Itu dibawa ke satu tempat. Kalau di Indonesia itu di pulau tersendiri, namanya Pulau Nusa Kambangan. Dibawa di dalam gelap malam. Ya. Itu nggak kelihatan orangnya, tapi di jantungnya itu kasih semacam hologram. Supaya regu tembak itu membidik pas jantungnya. Kena tembak, hitungan berapa detik mati. Kalau dia nggak kena jantung, itu langsung kepala pasukan regu itu tembak kepalanya supaya cepat mati. Lalu ada yang disuntik, dia disuntik tidak terasa tidur mati. Ada yang dipenggal beberapa saat mati. Ada juga yang di apa namanya tadi dikejut listrik mati, digantung cepat mati. Yesus disalib. Sebelum disalib itu disiksa luar biasa. Salib itu hukuman penjahat. Waduh, pertanyaannya apakah Yesus itu jahat? Enggak, Yesus tidak jahat. Apakah ada kesalahan dari Yesus sehingga dia harus dihukum mati? Tidak ada. Kalau kita membaca kitab Yohanes ya, itu ceritanya bagus sekali. Waktu Yesus itu ditarik ke apa namanya, ke penguasa namanya Pilatus, mereka menuntut itu Yesus harus disalibkan. Pilatus lalu mengadakan penyelidikan. Yesus diinterogasi, bahkan disiksa di situ supaya ngaku apa diperbuat. Lalu setelah itu Pilatus keluar nemuin orang banyak, dia cuci tangan. Dia ngomong, aku tidak mendapati kesalahan. Yesus tidak salah jadi manusia. Tapi kenapa dia mesti dihukum mati? Saudara, mari kita lihat ya, ada satu ayat luar biasa. Kita buka kitab Yesaya. Kitab Yesaya, itu singkatannya Yes ya. Kitab Yesaya, Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53. Mari kita baca bersama-sama ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebagai taru, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah yang kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga seorang menutup mukanya dengan dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah,
dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Surat Yesaya, kitab Yesaya ini ditulis itu 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Sudah dinubuatkan bahwa keturunan Daud, keturunan Isai, itu nanti akan seperti ini nasibnya. Sampai dia diremukkan gambarannya itu. Dia diolok-olok, dia dihina, dan bahkan dia ditikam. Bukan karena kesalahan kita, tapi karena kejahatan kita. Jadi Kristus memberi diri mati di salib itu untuk menanggung hukuman dosa. Menggantikan manusia berdosa untuk menanggung hukuman dari Tuhan. Nah, siapa yang berdosa? Kita. Jadi kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita tidak bisa membereskan dosa kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa. Nah, jadi siapakah Yesus Kristus? Apa yang dibuatnya? Nah, kita tahu poin yang pertama itu Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Poin kedua, Yesus Kristus memberi diri mati di salib untuk menggantikan manusia berdosa, untuk menanggung hukuman dari Tuhan. Lalu yang ketiga, mari kita baca bersama-sama, poinnya ada di atas. 1, 2, 3. Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga dari kematiannya untuk membuktikan bahwa kemenangannya atas maut. Jadi Yesus mati. Waktu dia disalib, dia betul-betul mati. Artinya hukuman maut betul-betul dia dijalani. Yesus tidak pura-pura mati. Dia benar-benar mati. Karena upah dosa itu adalah maut, maka itu harus dia jalani. Tetapi hari yang ketiga, dia bangkit untuk menyatakan kemenangannya. Ini loh kematian, hukuman terhadap dosamu itu sudah aku pikul, sudah selesai. Makanya Yesus membuktikan itu. Dia adalah Tuhan yang bangkit dari antara kematian. Ya, jadi jelas sekali dalam bagian itu. Makanya dalam pengakuan iman rasuli, kita mengikrarkan, aku percaya kepada Allah Bapa Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir melalui darah Maria, ya, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati, disalibkan, mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang. Yesus betul-betul bangkit. Mari coba kita buka ya di dalam 1 Korintus. Ini perjanjian baru ya. 1 Korintus, mari kita lihat. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Mau bantu. Ya, 1 Korintus. Oke, 1 Korintus pasal yang ke-15. Sekali. Mataku. Ini kode. Yuk, mari kita perhatikan baik-baik. 1 Korintus pasal 15, kita baca mulai ayat yang ketiga. 1 Korintus. Oke, sudah ketemu? Mari kita baca pelan-pelan mulai ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri,
ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi ayat ini menjelaskan waktu Paulus nulis surat kepada jemaat di Korintus, dia betul-betul ngomong, Yesus itu betul-betul mati. Itu karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dia ditikam, itu bukan karena dia salah, tapi karena kita. Dia diremukkan, itu bukan karena dia melanggar, karena kita. Dan dia bangkit, dan dia menampakkan diri. Bahkan dikatakan, pada saat Yesus menampakkan diri, itu ada lebih dari 500 orang yang lihat. Paulus waktu nulis itu ngomong begini, sebagian dari 500 orang itu masih hidup sampai sekarang. Sampai sekarang itu artinya sampai Paulus nulis surat itu. Waktu Paulus nulis surat itu, saksi melihat Yesus hidup masih ada. Sebagian memang sudah meninggal. Jadi betul-betul Yesus itu setelah dia mati, dia tidak selama-lamanya mati. Sudah nggak ada lagi jasadnya. Dia sudah bangkit. Tahun 2018 Musa ada kesempatan pergi ke Israel. Musa diperlihatkan pergi ke satu tempat namanya Garden Tomb. Garden Tomb itu adalah taman makam ya. Itu khusus. Di situ ada makam baru karena waktu itu Yesus itu adalah makam baru dan kubur dianggap itu diakui itu sebagai kubur Yesus dan itu kosong. Jadi Yesus itu dimakamkan itu makamnya kosong. Buktinya Yesus bangkit. Nggak ada tengkoraknya, nggak ada tulang belulangnya. Kalau kita lihat semua tokoh-tokoh agama digali kuburannya ada itu tengkoraknya. Ada itu. Semuanya pemimpin-pemimpin agama. Tapi Yesus tidak ada. Karena Yesus bangkit. Lah buktinya apa? Paulus menyatakan ini saksinya. Lebih dari 500 orang Kefas itu waktu itu murid Yesus itu. Namanya Petrus itu. Itu menyaksikan. Murid-murid menyaksikan. Dan lebih dari 500 orang itu lihat. Jadi Yesus betul-betul bangkit. Untuk apa? Menyatakan bahwasannya dia telah mengalahkan maut. Jadi Allah cara menyelamatkan kita itu dengan tidak menyangkali sifat kasih dan keadilannya. Dia justru menerapkan kasih dan keadilannya melalui Yesus Kristus. Yang berdosa mesti dihukum. Upah dosa adalah maut. Tetapi karena Tuhan mengasihi manusia berdosa ini, maka hukuman itu tidak dijatuhkan kepada manusia berdosa itu, tetapi dijatuhkan kepada firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus itu. Jadi kita mendapati di dalam bagian ini, Yesus betul-betul telah menggantikan kita untuk mati, menanggung hukuman dari Allah. Yesus betul-betul mau tanggung itu. Dan Yesus membuktikan kemenangannya. Oke, sekarang poin yang keempat. Mari kita baca bersama-sama poin keempat ya. 1, 2, 3. Yesus Kristus terangkat ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi setelah Yesus itu, dia menampakkan diri, lalu dia naik ke sorga. Untuk apa? Menyediakan tempat buat kita. Ini nggak pernah ada di dalam keyakinan manapun. Ya, mari coba kita lihat ya. Ini buktinya ya. Di dalam kitab Yohanes, mari kita perhatikan. Yohanes pasal 14. Ini sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Ya. Yesus ngomong begini.
Yohanes pasal 14. Ayat yang kedua, Yohanes pasal 14 ayat kedua. Mari kita baca bersama-sama. Ini tidak ada di dalam jaminan keselamatan keyakinan yang lain. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini Yesus ngomong sebelum Yesus disalib. Malam hari sebelum Yesus disalib. Jadi sebelum Yesus disalib itu pagi harinya, malam harinya Yesus itu mengadakan perjamuan kasih, perjamuan Paskah. Di saat itulah Yesus ngomong kepada murid-muridnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi. Mari coba kita perhatikan. Ada satu ayat lagi. 1 Tesalonika. Sekarang ya, 1 Tesalonika. Kitab 1 Tesalonika, ya, pasal yang keempat. 1 Tesalonika, pasal yang keempat. Mari kita baca, perhatikan. Ayat yang ke-14. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 ya. Sudah ketemu? 1 pasal 4. 1 pasal 4 ayat 14. Yuk mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jelas ayat ini. Wow, luar biasa ayat ini. Yesus menyediakan tempat buat kita. Orang percaya. Jadi kalau kita percaya Yesus telah betul mati dan bangkit, maka kita percaya juga orang yang sudah mati di dalam Yesus itu dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau orang tanya orang Kristen mati kemana? Kemana matinya? Ke rumah. Yesus sendiri yang ngomong. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak bohong. Yesus rela mati. Yesus tidak bersalah. Tapi dia dihukum mati. Untuk mengganti kita yang bersalah. Kalau kita percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh, itu jaminan kekekalan. Nggak ada yang berani menjamin seperti itu. Nggak pernah ada. Jadi di sini kita tahu, Yesus ngomong begitu, dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Ya, waduh, puji Tuhan kalau begitu ya. Nah, ya, Yesus terangkat ke surga untuk menyediakan tempat buat kita yang percaya kepadanya. Nah, yang terakhir apa yang dilakukan Yesus? Mari kita baca di dalam poin yang kelima. Ya, 1, 2, 3. Yesus Kristus berjanji akan datang menjemput kita dan menempatkan kita bersama-sama dengan Dia di sorga. Yuk kita baca ya ayat itu. Ayat Yohanes pasal 14. Yohanes tadi. Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Mulai ayat yang kedua aja deh ya.
ayat 2 dan ayat yang ketiga. Yohanes tadi itu, pasal 14, yang kita bacakan tadi ayat 2. Sekarang ayat 2 dan 3. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Belum ketemu ya? Coba yuk. Belum ketemu di sini? Sudah. Kita baca sama-sama. Ulangi lagi ya. Gamaliel sudah ketemu belum? Yuk kita baca sama-sama ya. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, Tuhan memberikan janji akan datang kembali untuk membawa kita ke tempat Dia berada. Nggak ada di luar kekristenan yang berani memiliki jaminan seperti ini. Ini yang menjadi masalah manusia ya. Kita ini berdosa, nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Semua orang pasti akan mengalami kematian. Yang kecil bisa mati, yang besar bisa mati, yang sedang bisa mati. Ya kan? Yang jahat bisa mati, yang kaya tetap bisa mati. Yang miskin bisa mati, yang pinter bisa mati, yang bodoh bisa mati. Tapi pertanyaannya setelah mati kemana? Sementara dosa-dosa kita belum selesai. Dosa-dosa kita belum selesai. Kita nggak bisa menyelesaikan dosa-dosa kita dan hanya Yesus yang bisa menyelesaikannya. Dan puji Tuhan kalau kita mau percaya kepada Yesus. Mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengucap syukur ada jaminan. Yesus sendiri yang berjanji itu. Jadi bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita? Dia menyelamatkannya dengan melalui Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus itu? Allah yang menjadi manusia. Apa yang dilakukannya? Dia memberi diri untuk mati menanggung dosa kita. Dia dikuburkan, lalu dia bangkit untuk menyatakan kemenangannya. Lalu dia terangkat ke surga. Dan dia menyediakan tempat buat kita. Dan nanti kalau sudah ada tempat, kita pun akan dipanggil kepada dia. Jadi sewaktu-waktu Tuhan bisa panggil kita. Ada orang bilang, aku kan masih remaja, masa depanku masih panjang. Jangan salah, banyak orang yang remaja yang meninggal. Banyak. Aku masih kuat kok, gak mungkin aku dipanggil Tuhan cepat. Aduh, 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 aduh. Itu orang-orang yang kapan hari pergi ke Singapura dari Jakarta itu hilang sekarang tuh. Mereka sehat-sehat. Jadi, kapan waktu Tuhan bisa panggil kita? Nah, PR kita adalah kita segera hidup di dalam Tuhan. Nah, bersyukur kita sudah tahu itu. Kita sudah terima Kristus. Ya. Nah, jadi malam hari ini topik kita sampai di sini. Itu dengan cara Tuhan. Kita tahu kita nggak bisa menyelamatkan dosa kita. Dosa itu merusak, jangan disimpan. Ya, dosa itu merusak, jangan disimpan. Merusak diri sendiri, merusak mental, merusak hati, merusak pikiran, merusak perkataan, merusak perbuatan, membuat kita rugi sendiri. Dosa itu bisa merusak hubungan kita dengan orang lain, bisa merusak daripada semesta ini. Lingkungan bisa rusak karena dosa. Dan terlebih lagi dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan dosa itu membahayakan kita. Setelah kita mati, tanpa dibereskan dosa itu, hukumannya maut. Aku tidak bisa bereskan itu. Makanya kita ada kesempatan untuk terima Yesus, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Menyelamatkan kita hanya melalui Yesus.
Mari coba kita perhatikan Yohanes pasal 14 ini ya. Ayat yang ke-6 yuk kita baca bersama-sama. Karena ayat ini yang menjadi satu-satunya ayat yang menyatakan hanya melalui Yesus. Yohanes pasal 14 ya, ayat yang ke-6. Oke, sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sendiri yang ngomong, aku loh jalan, aku loh kebenaran, aku loh kehidupan. Gak ada orang yang bisa kepada Bapa kalau nggak lewat aku. Karena Bapa hanya menyatakan kasih dan keadilannya melalui Yesus Kristus. Ya, jadi dari sini saya harap kita paham, kita mengerti bahwa dosa kita merusak diri kita. Nggak bisa diselesaikan dengan banyak uang, nggak bisa. Kita kasih uang banyak, kalau kita berdosa, tambah berdosa. Nggak bisa diselesaikan dengan pengetahuan. Kita makin pinter, makin licik hidup kita. Kita makin kuat, makin berdosa, makin berbahaya, bisa menindas orang lain. Kalau dosa itu tidak dibereskan. Tapi kalau dosa itu bisa dibereskan, makin kita kaya, makin kita bahagia, makin menjadi berkat. Kalau dosa dibereskan, makin kita pandai, makin kita bisa membantu orang lain. Kalau dosa dibereskan, makin kita kuat, makin kita bisa melindungi yang lemah. Tetapi kalau dosa itu tidak dibereskan, kita makin kuat, makin menindas orang lain, makin aku, makin kita tinggi hati. Jadi dosa menjadi masalah bagi diri kita, bagi orang lain, dan bagi sekitar kita. Nah, sebagai kesimpulan, sebelum nanti kita ini ya, nah, biar kita baca bersama-sama. Kesimpulan ada di depan ya. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Allah menyelamatkan manusia berdosa dengan cara firman-Nya menjadi manusia yang dinamai Yesus Kristus untuk rela mati di salib, untuk menanggung hukuman dosa manusia, lalu bangkit untuk membuktikan bahwa kuasa maut telah dikalahkan dan terangkat ke sorga untuk menyediakan tempat kita di sorga. Ya, jadi itu cara Tuhan menyelamatkan kita. Tidak ada cara lain. Bukan dari manusia datang kepada Tuhan. Tidak mungkin bisa. Karena manusia sudah mati secara Tuhan. Itu cara Tuhan. Dan hari ini kita mau terima dia. Baik, sebelum Musa tutup, adakah pertanyaan untuk kita semua? Nah, ini bagus sekali ya. Oke. Oke, ada pertanyaan. Mm-mm. Mm. Mm. Nah, ini penting sekali. Ini bagus sekali pertanyaannya ya. Apakah kalau kita orang Kristen meninggal, lalu kita apakah ketemu dengan kawan kita yang tidak yang sudah meninggal tapi yang tidak percaya? Yang sudah percaya ya pasti sama-sama ketemu. Sama-sama ketemu. Kan bersama-sama dengan Tuhan. Sama-sama kita ini berkumpul, ya kan? Nah, tapi kayak apa ya? Kita tidak tahu nanti kita akan sama-sama, tapi Alkitab kan kita dikumpulkan bersama-sama. Dikumpulkan bersama-sama. Bagaimana caranya ya kita nanti ketemu di sana. Tapi janji Tuhan seperti itu. Tapi kalau dengan orang yang tidak percaya bagaimana? Ya kan? Kita tidak percaya bagaimana? Waduh, ini agak susah jawabnya ini ya. Tetapi ada satu bagian dalam Alkitab memang sedih sih kita mesti akui itu ya. Sedih kalau kita di dunia ini punya sahabat baik tapi dia tidak percaya. Nah, mumpung dia masih hidup ini mari kita ajak dia percaya sebetulnya. Kita baca ya satu bagian bagus sekali ya. Ini patut direnungkan ya.
Nah, kita buka kitab Lukas. Ada kitab Matius, Markus, dan Lukas ya. Nah, kita baca Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal 16. Ya, kita baca pelan-pelan ya, agak panjang ini ya. Kita baca Lukas pasal 16, mulai ayat yang ke-19. Lukas pasal 18 ayat yang ke-19 ya. Kita baca ya. Satu, dua, tiga. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini ceritanya bagus ini. Ya, Abraham, ini Lazarus dan orang kaya ketemu di dunia dan berjumpa di sana. Tetapi ternyata dalam kondisi yang berbeda. Aduh, memang menyedihkan memang. Orang yang tidak percaya Yesus, kenapa mereka tidak masuk surga? Karena dia mesti harus pikul dosanya sendiri. Karena dia masih mau memikul dosanya sendiri. Sementara kita tidak. Kenapa kita masuk surga? Karena kita percaya Yesus, kita mempercayakan dosa kita dipikul oleh Yesus melalui hukuman kayu salib. Jadi itu yang harusnya kita kita apa namanya eh, pahami. Sehingga kalau sekarang kita punya saudara, teman, sahabat, atau orang lain, yuklah kita ke Tuhan. Bukan cuma sekedar jadi agama Kristen, bukan. Musa nggak puas kalau cuma nanti orang-orang jadi orang Kristen, nggak puas. Kita harus sungguh-sungguh jadi anak Tuhan. Supaya betul-betul mau terima ini loh. Keselamatan yang Tuhan berikan. Saya mau kasih contoh. Andai kata kita pergi ke pasar, pulang, bawa barang berat sekali. Kita susah sekali. Lalu ada orang bilang, "Yuk ikut aku naik. Ayo ikut aku naik." Dia bawa mobil. Enggak. Gratis, gratis. Enggak. Sama-sama nyampe rumah. Tapi nyampe rumah yang satu seneng, seger, yang satu pegel-pegel badannya.
Aduh, capek lah, apalah, nggak ada yang mau bantu lah. Loh, padahal kan sudah ada yang menawarin. Itu orang yang yang nggak mau ikut Kristen, nggak mau menerima Kristus. Tapi ada juga yang kedua, orang yang mau menerima jadi orang Kristen, tapi nggak sungguh-sungguh. Nah, itu seperti apa? Seperti orang pergi ke pasar, bawa dia barang banyak-banyak. Lalu ada tumpangan, yuk ikut gratis. Ya mau. Tapi ketika dia naik, dia nggak mau barang-barangnya ini ditaruh. Tetap saja dipegang sampai rumah, sampai rumah. Seger, ya enggak. Ya tambah capek-capek. Kenapa capek-capek? Karena semua barangnya masih dia pegang. Itu adalah orang yang percaya kepada Yesus, tetapi bukan untuk hidup yang kekal. Tapi kalau kita percaya sungguh-sungguh, ya kita selesaikan semua beban kita kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu. Kalau ini harus kau pikul, Tuhan mampukan saya. Jadi kita harus memahami, ya. Nah, jadi kira-kira itu Kim jawabannya, ya. Ada lagi, Revano, Bella, nah, aku ada lagi yang mau ditanyakan, Cucu? Tak apa-apa ya. Jadi kalau kita sama orang yang beriman, Alkitab ketemu Abraham sama Lazarus itu jaraknya hidupnya jauh. Abraham itu zaman perjanjian lama, ya. Lazarus disebutkan dalam perjanjian baru. Itu bisa ketemu, ya. Dan Lazarus sama orang kaya juga ketemu di dunia. Tapi di sana ketemu dengan situasi yang berbeda. Dan lagi juga nggak ada jembatan. Katakan ada seberang yang luar biasa. Nah, itu menyedihkan sih memang gambaran. Tapi kayak apa sebetulnya ya nanti kita kalau kita ikut sama Tuhan, paling paling tidak kita sudah punya satu keyakinan, kepastian bahwa Tuhan yang memberikan keselamatan buat kita. Bukan dari kita yang menyelamatkan diri. Kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Ya. Dan kita bersyukur kita bisa terima Tuhan Yesus di dalam hati kita. Baik, ada lagi? Oke, kalau tidak ada ya, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami malam hari ini. Kami telah belajar tentang keselamatan yang dari Tuhan. Karena kami tahu kami manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kami tahu, kami sadar dosa sangat merusak diri kami sendiri. Dosa mencemari seluruh kehidupan kami, mulai dari hati kami, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, semua telah tercemar oleh dosa. Bahkan rohani kami telah mati. Tapi kami mengucap syukur melalui Roh-Mu yang kudus Engkau hidupkan kami kembali. Roh kami boleh merespon Kristus yang telah mati buat kami. Kami mengucap syukur kami mengerti sekarang bahwa keselamatan tidak bisa diusahakan manusia. Keselamatan datangnya dari Tuhan, dari Allah sendiri, yaitu melalui Yesus Kristus yang telah turun ke dunia untuk mati di kayu salib, untuk menebus kami, untuk menanggung semua hukuman dosa yang seharusnya kami terima, telah Engkau jalani melalui salib. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga telah menyatakan kebangkitan-Mu. Banyak orang-orang yang menyaksikannya waktu itu. Terima kasih Engkau telah membuktikan maut telah Kau kalahkan. Dan kami juga mengucap syukur Engkau telah terangkat ke surga untuk menyediakan tempat kami orang-orang percaya. Biarkan Tuhan dengan pengertian ini menjadikan kami boleh terus hidup memuliakan Tuhan, mensyukuri dan bergantung kepada Tuhan. Terima kasih. Bapak, sebentar kami akan berpisah meninggalkan tempat ini. Biarkan damai sejahtera Kau sertakan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan Brian ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kau memberkati untuk kesehatannya, untuk sekolahnya, untuk masa depannya, untuk iman kerohaniannya. Engkau juga memberkati Revano. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk kesehatannya, untuk sekolahnya dan masa depannya. Kami juga serahkan Bella ke dalam tangan kuasa-Mu untuk kesehatannya,
untuk sekolahnya, dan untuk masa depannya. Demikian pula untuk Jojo, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk kesehatannya dan juga untuk masa mudanya dan masa depannya. Kami juga menyerahkan untuk Gosin, Tuhan Kau memberkati untuk kesehatannya, untuk keluarganya, untuk pekerjaannya, untuk imannya. Terima kasih. Kami juga serahkan Gamaliel, Tuhan memberkati untuk kesehatannya, untuk pendidikannya, untuk masa depannya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu ya.